Oke, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Sekarang kelompok kami akan mulai memaparkan materi, yaitu yang berjudul Analisis Media Pembelajaran SD. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Gusti Made Parmagunawan. Yang kedua, Kadek Ria Ristriani. Yang ketiga, Kadek Novi Widyasti. Langsung saja saya mulai. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau IPTEX, saat ini proses pembelajaran tidak cukup dengan memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran sederhana seperti sketsa, gambar, papan, buku, dan lain-lain yang bersifat visual dan konvensional. Tetapi diperkaya dengan media modern yang bersifat elektronis dan audiovisual seperti komputer, laptop, handphone, dengan memanfaatkan fasilitas internet. Eh, Kami mendapat rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi media pembelajaran? Yang kedua, bagaimana pemilihan media pembelajaran yang tepat? Yang ketiga, bagaimana penerapan media pembelajaran di sekolah dasar? Yang terakhir, bagaimana kesesuaian media pembelajaran di sekolah dasar? Pengertian media pembelajaran. Apa sih pengertian media pembelajaran itu? Menurut terminologi, kata media berasal dari bahasa Latin medium, yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasa'ila, artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Gerlach dan Eli pada tahun 1971 mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua, Heinrich pada tahun 1985 mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Yang ketiga, Martin dan Briggs pada tahun 1986 mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi pembelajaran. Yang keempat, H. Malik pada tahun 1994 mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, kelompok kami dapat menyimpulkan media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar yang dapat juga diartikan oleh manusia dan benda atau peristiwa sebagai pengalaman yang membuat kondisi siswa mungkin memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap dari hasil pengalamannya tersebut. Nah, eh, materi selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Kadek Novi Widyastuti. Waktu dan tempat dipersilakan. baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akses. Jadi, akses adalah kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang diperlukan itu tersebut tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh siswa? Misalnya, guru ingin menggunakan media internet, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Apakah ada saluran untuk koneksi ke internet? Adakah jaringan teleponnya?
Akses juga menyangkut aspek kebijakan, misalnya apakah siswa diizinkan untuk menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Jangan hanya kepala sekolah saja yang boleh menggunakan internet, tetapi juga guru, karyawan, dan siswa. Bahkan siswa lebih penting untuk memperoleh akses. Nah, yang kedua ada biaya. Biaya juga harus menjadi bahan pertimbangan. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan guru. Media pembelajaran yang canggih biasanya mahal, namun biaya itu harus dihitung dengan aspek manfaat. Sebab semakin banyak yang menggunakan, maka unit dari sebuah media akan semakin menurun. Yang ketiga itu ada teknologi. Mungkin lebih banyak guru tertarik kepada satu media tertentu, tetapi perlu juga memperhatikan apakah teknisinya tersedia dan mudah menggunakannya. Katakanlah ketika guru ingin menggunakan media audiovisual untuk di kelas, perlu guru pertimbangkan apakah ada aliran listriknya, apakah voltage listriknya cukup dan sesuai, bagaimana cara mengoperasikannya. Yang keempat ada interaktif. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Semua kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Yang kelima itu ada organisasi. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan sekolah atau pimpinan yayasan mendukung? Bagaimana pengorganisasinya? Apakah di sekolah tersedia sarana yang disebut pusat sumber belajar? Nah, yang terakhir itu ada novelty atau kebaharuan dari media yang akan dipilih juga harus menjadi pertimbangan sebab media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa. Nah, selanjutnya untuk materinya akan dilanjutkan oleh Kadek Ria Aristiani. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai observasi media pembelajaran yang ada di SD. Nah, kebetulan anggota kelompok kami mengambil sampel atau melakukan observasi itu di SD Negeri 4 Tukan Sumage yang ada di wilayah Groga. Nah, dengan kondisi sekolah yang berada di pelosok, dekat dengan lingkungan warga yang dominan sebagai petani dengan memiliki jumlah siswa itu sebanyak 185 siswa yang ada di sekolah tersebut. Kemudian dalam setiap siswa, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dibagi menjadi 20 sampai 30 siswa. Nah, guru di sini sebagai fasilitator sesuai dengan berlangsungnya kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan membiasakan siswanya untuk mencari sumber belajar bebas, itu tidak berpanutan pada buku belajar saja yang ada di sekolah. Nah, hal itu menjadikan sekolah ini menyediakan berbagai akses seperti WiFi, Chromebook yang bebas digunakan oleh setiap kelas, dibantu oleh guru sebagai fasilitatornya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya di dalam kelas, media pembelajaran yang hampir ditemukan di setiap kelas yakni pemanfaatan teknologi seperti proyektor, video, dan juga Chromebook. Nah, hampir di seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Groga, di wilayah Groga itu sudah mendapat fasilitas Chromebook dari pemerintah. Nah, itu bisa digunakan atau dikelola oleh pihak sekolah. Itu sangat baik sekali untuk meningkatkan mutu IT pada pendidikan terlebih untuk peserta didik. Sesuai dengan program Sekolah SD Negeri 4 Tukat Sumage ini, yakni memiliki program yang disebut pawai atau pemanfaatan gawai atau gadget. Nah, sebagai sarana tambahan bagi siswa untuk belajar di kelas. Nah, adapun siswa diminta untuk membawa gadget yang ia miliki atau yang dulunya itu
karena efek daring atau COVID-19 yang melakukan pembelajaran itu jarak jauh atau pembelajaran daring. Sehingga banyak siswanya yang telah memiliki gadget. Nah, untuk meminimalisir penggunaan gadget yang hanya digunakan untuk bermain game saja. Sekolah menyarankan untuk membolehkan siswanya membawa gadget ke sekolah untuk kegunaan sebagai sumber belajar lainnya dan sebagai media pembelajaran itu melalui kuisis ataupun word wall. Nah, sehingga guru pun dituntut untuk berinovasi dan juga kreatif dalam merangkum materi pembelajaran dengan menggunakan media digital berbasis kuisis atau word wall. Nah, dengan hal ini, siswa sangat antusias karena dengan media pembelajaran digital berbasis kuisis ataupun word wall, materi dan juga evaluasi pembelajaran dapat diberikan sebagai sebuah permainan kepada siswa dengan dibantu oleh musik-musik ringan guna untuk merelaksasi otak siswa. Nah, sehingga siswa tidak merasa bosan saat pembelajaran karena perpaduan materi ajar dengan media pembelajaran digital berbasis kuisis dan juga word wall. Kemudian materi selanjutnya yaitu menganalisis kesesuaian media pembelajaran yang ada di SD. Nah, di sini ada 4. Apa saja sih media itu yang harus ada? Yang pertama itu ada kesesuaian dengan kurikulum. Kemudian yang kedua itu ada kesesuaian dengan materi pembelajaran. Yang ketiga kesesuaian dengan tingkat kecerdasan siswa. Kemudian yang terakhir itu ada kesesuaian dengan sarana dan juga prasarana. Nah, kita ke poin yang pertama yaitu kesesuaian dengan kurikulum. Nah, di sini media pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah dasar. Hal ini berarti media pembelajaran harus mampu mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran. Nah, media pembelajaran perlu memuat konten yang relevan dengan materi pembelajaran yang disampaikan di sekolah dasar. Nah, konten yang disajikan melalui media pembelajaran harus dapat memperkaya pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu kesesuaian dengan tingkat kecerdasan siswa. Di sini berarti media pembelajaran harus mampu menyesuaikan diri dengan tingkat kecerdasan siswa di sekolah dasar. Nah, hal ini berarti media menjangkau berbagai tipe kecerdasan siswa seperti visual, auditori, kinestetik, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini ada kesesuaian dengan sarana dan juga prasarana. Itu artinya media pembelajaran juga perlu dianalisis kesesuaiannya dengan sarana dan juga prasarana yang tersedia di sekolah dasar. Nah, media pembelajaran yang memerlukan teknologi canggih mungkin tidak akan efektif bila atau jika sarana dan prasarana itu di sekolah tersebut atau di sekolah dasar tersebut terbatas. Nah, dari kriteria kesesuaian yang telah disebutkan tadi, media pembelajaran yang dilakukan pada Sekolah Dasar Negeri 4 Tukat Sumage telah sesuai dengan kebutuhan siswa karena tuntutan zaman pula yang membiasakan siswa atau peserta didik menggunakan media digital atau memperkenalkan secara langsung digitalisasi kepada siswa sebagai sumber belajar yang lainnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator yaitu Made Parma Gunawan. Baik, terima kasih. Kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa setiap jenis media memiliki karakteristiknya yang khas, yang dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Misalnya, dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang dapat diliput, dan kemudahan kontrol oleh pemakai. Menurut kemampuannya, membangkitkan rangsangan seluruh alat indera dan petunjuk penggunaannya untuk mengatasi kondisi pembelajaran. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Hanya itu yang bisa kami dapat. Saya tutup dengan Para Mesanti.
Om, Santi, 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 Om.